Salam, selamat malam saudara-saudaraku di mana saja Anda berada. Harapan dan doaku, semoga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri tema Kristen yang benar. Kita membaca dalam Mazmur pasal 15 ayat 1-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya? Siapa yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Mazmur 15 ini harus dihafalkan oleh orang-orang Kristen sepanjang hidupnya, sebab Mazmur ini berisi pertanyaan dan jawaban yang sentiasa harus ditanyakan dan dijawab oleh orang-orang Kristen di dalam sepanjang kehidupannya sebagai suatu alat evaluasi kepada dirinya. Pertanyaan yang ada di dalam Mazmur ini sebetulnya tidak perlu diajukan. Sebab siapa yang boleh menumpang dalam kemah Allah dan diam di gunungnya yang kudus? Siapa yang dapat mempunyai kualitas kehidupan sesuai dengan standar yang dipaparkan dalam Mazmur pasal 15 ayat 2-5 ini? Jawabannya tidak ada seorang pun, saudara, kecuali Yesus Kristus dan mereka yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jika demikian, apakah sekarang Kristen yang dibenarkan itu bebas untuk menjalankan hidup sesuai dengan keinginannya sendiri? Sudah tentu tidak. Kristen harus sentiasa berusaha untuk mempunyai gaya hidup seperti yang dipaparkan dalam Mazmur ini. Sebab bagaimana mungkin di satu sisi kita bersaksi dan yakin bahwa kita mempunyai persekutuan yang indah dan dekat dengan Allah, sedangkan di sisi yang lain kita melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Karena itu kualitas kehidupan yang dipaparkan oleh pemazmur ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, kekristenan yang benar adalah yang pertama, Kristen harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercelah dalam kehidupan pernikahan, keluarga, sosial, maupun pribadinya sendiri. Kita boleh lihat ini di dalam ayat yang kedua. Di tengah-tengah masyarakat di mana moralitas sudah dikalahkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi, jadi tekad Kristen tidaklah mudah, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen yang benar itu ialah ia harus menegakkan keadilan dan tidak mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan dari pihak yang lemah. Boleh perhatikan ini dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 5. Kita harus memberikan keadilan, bukan mencari keadilan. Perhatikan sekali lagi, kita harus memberikan keadilan,
bukan mencari keadilan. Seringkali prinsip keadilan ini berbenturan dengan prinsip ekonomi yang sudah telanjur kita yakini, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Saudara, namun begitu, bagaimanapun kita harus tetap menegakkan keadilan walaupun akibatnya sangat berat. Yang ketiga, Kristen harus jujur dalam perkataan tanpa syarat dan menggunakan mulut bibirnya untuk membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Saudara-saudaraku, ini merupakan bahan perenungan kita. Marilah kita sentiasa menanyakan kepada diri kita pertanyaan pemazmur ini dan mencoba menjawabnya dengan mengevaluasi, menilai diri. Bagaimana kita hidup sekarang ini di bawah terang uraian si pemazmur? Bagaimanakah kualitas kehidupan kekristenan kita saat ini? Renung-renungkan sebelum tidur, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk peringatan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus selalu menilai diri, mengevaluasi diri kami, supaya kami tetap menjadi orang Kristen yang benar. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku yang sudah mendengar renungan ini, supaya diberkati, dikuatkan, dan disertai dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.